Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait spoiler manga Record of Ragnarok chapter 77, yang mana hal mengejutkan terjadi, di mana kita diperlihatkan Siegfried akhirnya datang, tetapi dalam posisi di penjara di gerbang Tartarus. Dan juga para penjaganya adalah ke-72 iblis dari King Solomon. Jadi akan seperti apakah kisahnya di spoiler manga Record of Ragnarok chapter 77 ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan Beelzebub yang memenangkan pertempuran melawan Nikola Tesla. Terlihat jelas tubuhnya penuh luka dan kelelahan, namun di sisi lain ekspresi Beelzebub nampak penuh kepuasan. Para dewa sangat bergembira atas kemenangan Beelzebub, tetapi beberapa juga memuji Nikola Tesla atas keberaniannya, mengatakan bahwa dia telah berjuang untuk memenuhi gelar satu-satunya penyihir dalam sejarah umat manusia. Tetapi mereka juga memuji Beelzebub karena mengalahkan Tesla. Dan pada saat Beelzebub akan meninggalkan arena pertempuran, di sini Beelzebub mendengar suara-suara dewa yang munafik yang mengatakan bahwa Beelzebub sangatlah luar biasa dan percaya bahwa ketika dia melakukannya, pasti dia akan menyelesaikannya. Ketika mendengar hal tersebut, Beelzebub tidak menanggapinya dan malah bergumam, semua itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dasar dewa dan manusia tidak ada bedanya. Sedangkan di sisi lain, Ares dan Hermes bangga atas kemenangan Beelzebub dan memuji Nikola Tesla bahwasanya gerakan milik Tesla sangat sulit diprediksi, bahkan itu hampir berhasil untuk mengalahkan Beelzebub. Zeus juga berkomentar bahwa pukulan Tesla berada di luar imajinasi para dewa. Bahkan, aku sendiri terkaget karenanya. Aku mungkin tidak bisa menghindarinya sendiri, tapi Beelzebub bisa menghindarinya. Namun, tentu saja, tanpa kerjasama para Valkyrie, manusia tidak akan bisa melawan para dewa. Tapi fakta bahwa manusia memiliki inspirasi yang melampaui imajinasi para dewa itu adalah kelebihan umat manusia. Selain itu, di sisi lain juga, generasi ilmuwan berikutnya yang merupakan sahabat Tesla meratapi hilangnya Tesla, tetapi memuji kehebatan Tesla. Tesla telah sepenuhnya menguasai semua fungsi yang dipasang di armor itu dan telah mengeluarkan lebih banyak tenaga daripada kinerjanya. Mereka hanya bisa memuji Tesla dengan berkata, dia adalah ilmuwan terhebat yang terus bergerak maju sampai akhir. Lalu terlihat Edison mengusap air matanya dan berdiri, menyebutkan Tesla yang membakar hati mereka bahkan setelah dia mati. Hingga mereka berdiri dan berkata lagi, kita tidak punya banyak waktu untuk diam, karena ini adalah kehendak Nikola Tesla, ilmuwan terhebat dalam sejarah umat manusia, untuk terus memajukan ilmu pengetahuan. Lalu para ilmuwan kembali ke laboratorium dengan kata-kata bahwa kita, manusia, hanya bergerak untuk maju menuju masa depan. Tidak ada masa depan bagi umat manusia tanpa mengalahkan Ragnarok. Tetapi, ada atau tidaknya masa depan itu tidak relevan. Meskipun kita berada dalam situasi di mana kita tidak dapat melihat jalan menuju masa depan, umat manusia, kita masih dapat bergerak untuk maju. Kemudian, di sisi lain juga terlihat Gear sangat terpukul oleh hilangnya kakak Gondok. Tetapi Brunhild nampaknya segera pergi setelah memastikan hasilnya. Setelah menyaksikan hasil pertempuran, Brunhild meninggalkan Gear sendirian dan datang ke suatu tempat seperti sebuah kuil. Dia berkata, sekarang bahkan skornya sama lagi, yaitu 4-sama. Aku harus memilih petarung untuk putaran ke-9 dan bersiap untuk melakukannya. Lalu, pada saat Brunhild mengucapkan kata menyenangkan, tiba-tiba saja Lubu muncul dalam bentuk hologram. Lalu saat dia mengatakan cinta, Ada muncul dalam bentuk hologram. Pada saat dia mengatakan kebanggaan, Poseidon muncul. Lalu pada saat dia mengatakan keadilan, Hercules muncul. Kemudian pada saat dia mengatakan gairah, Raiden Tamemon muncul. Pada saat dia mengatakan kepolosan, Zerofoku muncul. Pada saat dia mengatakan martabat harga diri, Dewa Hades muncul. Dan yang terakhir, pada saat Brunhild mengatakan maju, Nikola Tesla muncul. Yang ternyata Brunhild sedang memasuki tempat pemakaman para pejuang Ragnarok di pihak manusia maupun para dewa.
Kemudian di sini terlihat saat sosok-sosok orang yang telah dikalahkan dalam 8 pertempuran mematikan sejauh ini dan menghilang, Brunhild menyatukan tangannya dan berdoa untuk mereka, terlepas dari teman atau musuh. Brunhild meneteskan air mata sambil memuji semua orang karena telah menjadi petarung yang luar biasa. Hati Brunhild sekarang ini sedang hancur oleh tanggung jawab, membiarkan semua orang mati karena sebagai pencipta Ragnarok. Brunhild pasti datang ke sini untuk menangis. Tapi pada saat Brunhild memasuki ruangan, ternyata sudah ada seseorang yang masuk di dalam menunggunya, dan itu adalah Buddha. Dan di sini Buddha datang menemui Brunhild adalah untuk menanyakan motif sesungguhnya dari Brunhild mengadakan Ragnarok. Buddha berkata, sebagai orang yang mengatur Ragnarok dan melihat melalui motif yang kau lakukan, berdoa dan meneteskan air mata untuk para pejuang yang hilang adalah hal yang bertolak belakang dengan dirimu. Brunhild yang mengetahui Buddha ada di tempat itu, yang ternyata itu adalah kamar Brunhild, mengungkapkan kemarahannya. Namun Buddha sendiri ingin menanyakan pada Brunhild terkait seseorang bernama Siegfried. Karena dalam kisah The Ring of the Nibelung, Siegfried, pahlawan mitologi Nordik, dikatakan menikah dengan Brunhild tetapi berakhir dengan cinta yang tragis. Lalu, pada saat itu juga Buddha berkata, apakah Siegfried terlibat dalam motif Brunhild untuk membuat Ragnarok? Saat Buddha menanyakan itu, nampak Brunhild yang marah dan mengeluarkan energi negatif. Di sini Buddha terus menekan Brunhild dan menanyakan soal Siegfried. Namun Brunhild terus berkata tidak dan tidak. Hingga pada saat Buddha bertanya, apakah Siegfried adalah mantan pacarmu sehingga kau melakukan ini semua? Brunhild menjawab dengan tegas, mantan pacar? Dia bukanlah mantan pacarku. Mendengar ini, Buddha sangat tercengang hingga dia menjatuhkan permen yang dia gigit di mulutnya. Brunhild pergi dengan cepat karena ada pertempuran lagi yang harus dia siapkan. Tetapi Buddha yang tertinggal bingung dengan jawaban yang tidak terduga, berkeringat dan tertawa masam, dan berpikir bahwa dia masihlah gadis pubertas. Dan maksud dari perkataan Brunhild ialah, bagi Brunhild, Siegfried bukanlah mantan pacarnya, melainkan pacarnya saat ini. Dan tampaknya Brunhild mengatur Ragnarok demi Siegfried. Itulah yang ada dalam benak Buddha pada saat ini. Setelah itu, panel memperlihatkan jurang Tartarus. Lalu terlihat ada sebuah penjara di sana yang mungkin tempat di mana makhluk seperti monster di penjara, seperti mereka yang disegel di neraka atau dasar darah dalam mitologi, seperti halnya para gigantes yang dilawan oleh Dewa Hades. Tapi yang mencengangkan adalah penjaga penjara itu adalah 72 iblis milik King Solomon. Dan terlihat iblis nomor 63 bernama Andras dan 64 bernama Florus sedang berbicara di depan penjara itu dan melihat hasil pertarungan ronde ke-8 di ponsel mereka. Namun, pertanyaannya adalah, jika mereka adalah para sipir, kemungkinan besar Raja Solomon bertanggung jawab atas jurang maut Tartarus. Tetapi, apakah Raja Solomon juga di surga sebagai dewa? Kita tidak tahu. Dan silahkan isi di kolom komentar ya. Kemudian, pada saat mereka membicarakan Ragnarok, mereka berdua bertanya kepada salah satu tahanan dengan berkata, pihak mana yang kau dukung dari keduanya, manusia atau para dewa, dari pandanganmu sebagai setengah dewa? Dan tahanan itu menjawab, aku tidak tahu mana yang harus aku pilih. Yang ternyata itu adalah Siegfried, yang mana Siegfried dikurung dengan dirantai di penjara Tartarus yang kemungkinan besar dengan waktu cukup lama. Lalu Siegfried pun berkata, Brunhild, jangan terlalu berlebihan, dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan spoiler manga Record of Ragnarok chapter 77. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisah spoiler kali ini? Apakah seru atau kalian terkejut dengan tampilan Siegfried yang baru? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!